Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Natasha Priscilla Agatha dari kelas AK 4204. Di sini saya akan menjelaskan materi minggu ke-8 Accounting Analysis Tools, yaitu mengenai integrating SCM, CRM, dan ERP. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara SCM, CRM, dan ERP dilihat dari sisi penggunanya dan juga benefit atau manfaatnya. Dilihat dari sisi penggunanya, di sini CRM sendiri ada sales, marketing, customer service. Selanjutnya SCM ada customers, resellers, partner, suppliers, dan distributor. ERP sendiri ada accounting, finance, logistik, dan production. Selanjutnya dilihat dari benefitnya atau dari manfaatnya. CRM sendiri ada sales forecast, sales strategis, dan marketing campaign. Sedangkan SCM yaitu ada market demand, research and capacity constraint, dan yang terakhir ada real-time scheduling. Sedangkan ERP untuk benefitnya ada forecasting, planning, purchasing, material management, warehousing, inventory, dan distribution. Selanjutnya kita akan masuk ke primary activities. Primary activities sendiri ada 5 bagian. Yang pertama ada inbound logistik, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Yang kedua ada operation, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi output. Yang ketiga ada outbound logistik, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. Yang keempat ada marketing and sales, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Yang terakhir ada service, yaitu aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk. Selanjutnya kita akan masuk ke support activities. Yang pertama ada firm infrastruktur, yaitu terdiri dari departemen-departemen atau fungsi-fungsi seperti akuntansi, keuangan, perencanaan, dan sebagainya, yang melayani kebutuhan organisasi dan mengikat bagian-bagiannya menjadi sebuah kesatuan. Yang kedua ada human resource management atau artinya pengaturan sumber daya manusia mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai ke pemberhentian. Yang ketiga ada teknologi development, yaitu pengembangan peralatan, software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Yang terakhir ada procurement, yaitu berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya. Berikut sedikit gambaran dari primary activities dan support activity. Selanjutnya kita akan membahas supply chain management atau SCM. SCM sendiri adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sebuah aktivitas rantai pasok yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Pihak-pihak yang ikut serta adalah yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan customer value dan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas cakupan dari SCM. Ada beberapa cakupannya. Yang pertama adalah pengembangan produk, yaitu melakukan riset pasar, merencanakan produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Cakupan yang kedua adalah pengadaan, yaitu memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supply risk,
membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Yang ketiga, ada perencanaan dan pengendalian, yaitu demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Cakupan yang keempat yaitu ada operasi dan produksi, yaitu eksekusi produksi, pengendalian kualitas. Cakupan dari SCM yang terakhir yaitu pengiriman atau distribusi, yaitu perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pusat distribusi. Setelah itu kita akan membahas komponen-komponen dari SCM. Ada 3 menurut Turban tahun 2004. Yang pertama ada upstream supply chain management, atau sebuah proses di mana perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Bagian upstream supply chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufacturing dengan para penyalurnya, yang mana dapat manufacturers, assemblers, atau kedua-duanya, dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka, para penyalur second tier. Yang kedua ada supply chain management, internal supply chain management, yaitu sebuah proses di mana terjadi perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam produk keluaran organisasi. Komponen dari SCM yang terakhir ada downstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer, yang dimana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sale service. Proses pada supply chain management. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto tahun 2003, dalam supply chain ada beberapa pemain utama. Di antaranya adalah yang pertama ada supplier, selanjutnya manufacturer, distributor atau wholesaler, retail outlets, dan yang terakhir ada customer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai value chain. Apa itu maksudnya? Yaitu maksud dari rantai ini adalah menggambarkan keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa, mulai dari proses perancangan, input, bahan mentah, proses produksi, sampai dengan distribusi ke konsumen akhir, serta pelayanan setelah pemasaran. Chain 1 yaitu supplier. Jaringan yang bermula dari sini yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, sub-assemblies, suku cadang, dan sebagainya. Sumber pertama ini dinamakan suppliers. Dalam arti yang murni, ini termasuk juga suppliers atau sub-suppliers. Jumlah suppliers biasanya banyak atau sedikit, tetapi supplier biasanya berjumlah banyak sekali. Chain 1-2 atau rantai supplier ke manufakturer, yaitu rantai pertama dihubungkan dengan rantai yang kedua yang manufakturer atau plant atau assemblers atau fabricator atau bentuk lain yang melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, mengassembling, merakit, mengkonversikan ataupun menyelesaikan barang atau disebut juga finishing. Hubungan dengan mata rantai pertama ini sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan, misalnya inventory bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang berada di pihak suppliers, manufakturer, dan tempat
transit merupakan target untuk penghematan ini. Tidak jarang penghematan sebesar 40-60% bahkan lebih dapat diperoleh dari inventory carrying cost di mata rantai ini. Dengan menggunakan konsep suppliers partnering misalnya, penghematan tersebut dapat diperoleh. Untuk chain 1, 2, 3 atau rantai suppliers, manufacturer, dan distributor, yaitu barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufacturer sudah mulai disalurkan kepada pelanggan. Walaupun tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan, yang umum adalah melalui distributor, dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chains. Barang dari pabrik melalui gudangnya disalurkan ke gudang distributor atau wholesaler atau pedagang dalam jumlah yang besar, dan pada waktunya nanti pedagang besar menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada retailer atau pengecer. Chain 1, 2, 3, 4 atau rantai supplier, manufacturer, distributor, dan retail outlet. Yaitu pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Sekali lagi, di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventories dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola-pola pengiriman barang baik dari gudang manufakturer maupun ke toko pengecer atau retail outlet. Chain 1, 2, 3, 4, 5 atau rantai supplier, manufakturer, distributor, retail outlet, dan yang terakhir ke customer. Dari rak-raknya, para pengecer atau retailer ini menawarkan barangnya langsung kepada para pelanggan, pembeli, atau pengguna barang tersebut. Yang termasuk outlet adalah toko, warung, terserba, pasar swalayan, atau koperasi di mana konsumen melakukan pembelian. Walaupun secara fisik dapat dikatakan ini adalah mata rantai yang terakhir, sebetulnya masih ada mata rantai lagi, yaitu dari pembeli yang mendatangi retail outlet ke real customer dan real user, karena pembeli belum tentu pengguna terakhir. Mata rantai supply baru benar-benar berhenti setelah barang yang bersangkutan tiba di real customer dan real user. Berikut sedikit gambarannya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai CRM atau Customer Relationship Management. Apa itu CRM? CRM adalah sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para konsumen. Untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan fokus pada hubungan pelanggan, organisasi bisnis memerlukan informasi tentang siapa pelanggan mereka, apa yang pelanggan inginkan, bagaimana kebutuhan pelanggan mereka dipuaskan, dan faktor-faktor lain yang terkait. Berikut hubungan antara CRM dan ERP. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari CRM. Ini ada beberapa sumber. Yang pertama ada menurut Kalakota dan Robinson. Tujuan dari CRM yaitu yang pertama menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini berarti mempersiapkan pandangan yang komprehensif dari pelanggan untuk memaksimalkan hubungan mereka dengan perusahaan baik melalui upselling atau cross-selling, dan pada saat yang sama meningkatkan profit dengan identifikasi, menarik perhatian, dan mempertahankan pelanggan terbaiknya. Yang kedua, ada menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka, perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dan menyingkirkan segala kekecewaan dari pelanggan.
menyingkirkan segala kekecewaan dari pelanggan. Sebagai contohnya, pelanggan seharusnya tidak perlu untuk mengulangi informasi yang sama ke berbagai departemen perusahaan secara terus-menerus. Pelanggan akan senang jika pihak perusahaan tahu banyak tentang apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, tujuannya yaitu menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Dengan banyaknya saluran komunikasi dengan pelanggan, semakin banyak pula karyawan yang terlibat di dalam transaksi penjualan. Tanpa memperhatikan ukuran atau kompleksitas, perusahaan harus meningkatkan konsistensi proses dan prosedural di dalam pengaturan terhadap pelayanan, pemasaran, dan penjualan. Selanjutnya, manfaatnya dari CRM menurut Tunggal tahun 2005, yaitu ada mendorong loyalitas pelanggan. Aplikasi CRM memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontrak dengan pelanggan, baik via web, call center, ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Konsistensi dan aksesibilitas informasi ini memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih baik dengan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Selanjutnya ada mengurangi biaya. Dengan kemampuan perusahaan dalam penjualan dan pelayanan, ada biaya yang bisa dikurangi, misalnya dengan memanfaatkan teknologi web. Aplikasi CRM juga memungkinkan penjualan atau pelayanan dengan biaya lebih murah dalam sebuah skema program pemasaran yang spesifik dan terfokus, tertuju ke pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Selanjutnya, manfaatnya ada meningkatkan efisiensi operasional, otomatisasi penjualan dan proses layanan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan. Selanjutnya, peningkatan time to market, yaitu aplikasi CRM memungkinkan kita membawa produk ke pasar dengan lebih cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik. Dengan kemampuan penjualan melalui web, maka hambatan waktu geografis sampai ketersediaan sumber data dapat dikesampingkan untuk mempercepat penjualan. Peningkatan pendapatan, yaitu aplikasi CRM menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Dengan aplikasi CRM, kita dapat melakukan penjualan dan pelayanan melalui website sehingga peluang dari penjualan secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan tersebut. Selanjutnya ada dimensi dari CRM. Yang pertama ada identifikasi pelanggan atau customer identification, yaitu di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Yang kedua ada membangun daya tarik terhadap pelanggan atau customer attraction. Hal ini bisa berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Selanjutnya, mempertahankan pelanggan yang ada atau customer retention. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri, supaya pelanggan tetap memilih produk perusahaan walaupun banyak saingan di luar perusahaan. Selanjutnya ada pengembangan pelanggan atau customer development. Bisa dimaksudkan dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Selanjutnya ada manfaat sistem terintegrasi. Ada dua, yaitu
Yang pertama, manfaat terhitung atau tangible. Yang kedua ada manfaat tidak terhitung atau intangible. Untuk manfaat terhitung sendiri, yaitu ada pengurangan inventory dan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, pengelolaan order, siklus pengelolaan keuangan, pengurangan biaya teknologi informasi dan biaya pengadaan, peningkatan manajemen keuangan, pendapatan keuangan, pengurangan biaya transportasi dan logistik, pengurangan biaya pemeliharaan, peningkatan kualitas pengiriman produk yang tepat waktu. Untuk manfaat yang tidak terhitungnya sendiri ada visibilitas dan transparansi informasi, peningkatan proses atau terciptanya proses baru, pandangan positif konsumen atas perusahaan, globalisasi, dan yang terakhir peningkatan kinerja bisnis. Berikut sedikit gambaran antara ERP, CRM, dan SCM. Di sini dapat dilihat untuk SCM sendiri fokusnya kepada supplier, untuk ERP dia fokus ke back office-nya, untuk CRM dia fokusnya ke customer. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.